Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, terima kasih kehadirannya. Untuk hari ini kita akan melakukan refleksi awal. Refleksi awal ini dilakukan oleh guru kelas 3 dan guru kelas 4. Semuanya ini adalah fase B. Jadi penjenengan yang di sini adalah fase B, yang saya harapkan di refleksi ini penjenengan bisa menyampaikan sesuatu yang merupakan suatu kendala dalam pembelajaran numerasi. Mengingat rapor pendidikan kita di numerasi itu amat kuning, jadi perlu pembenahan untuk pembelajaran numerasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di komen ini saya berharap penjenengan bisa menyampaikan kendala-kendalanya penjenengan pada pembelajaran yang menyangkut numerasi. Mungkin dari penjenengan semuanya ini ada yang memiliki kendala, monggo silakan kita bahas di sini supaya nanti kita bisa memperbaiki pembelajarannya. Ya, dulu. Kalau untuk di kelas saya ini berdasarkan hasil penilaian numerasinya itu berapa Bu? Ini khususnya untuk materi satuan panjang. Ini ada 10 anak ini sudah mahir untuk pengukuran panjangnya, tapi kalau untuk 3 anak ini masih perlu bimbingan. Jadi saya itu masih kesulitan untuk menentukan metode apa yang harus saya gunakan karena mereka beragam, ada yang sudah mampu, ada yang masih perlu bimbingan. Jadi saya itu kesulitan untuk menentukan metode apa yang harus saya gunakan agar mereka itu mampu untuk materi, khususnya materi satuan panjang. Mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman atau metode apa yang sesuai yang harus saya terapkan di kelas saya. Di Bulurul ada 3 siswa yang belum paham untuk mempelajari satuan panjang. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya ada yang memiliki metode yang lain yang bisa meningkatkan kemampuan 3 siswa tersebut. Menurut saya, karena di dalam kelas ada beberapa perbedaan karakteristik peserta didik, sehingga kita harus menyesuaikan metode. Bagaimana kalau misalnya Bulurul menggunakan metode RM, realistik matematika, di mana anak-anak itu diminta untuk mengukur panjang benda secara langsung, benda-benda yang ada di sekitar kelas. Mungkin dengan itu nanti anak-anak bisa mengetahui secara langsung cara mengukur seperti ini satuan panjangnya, kemudian anak-anak juga merasa senang. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Terima kasih Bu Lina. Mungkin Bu Anita bisa nambahkan. Ya, menurut saya pendapat dari Bu Lina memang cocok metode realistik matematik. Tetapi ada yang perlu diperhatikan karena di kelasnya Bulurul ini siswanya beragam. Kita juga harus menyesuaikan strategi apa yang cocok. Misalnya saja tadi mengukur benda di sekitar, kita gunakan alat yang juga berbeda, ya. Seperti contohnya untuk penggaris, kita gunakan penggaris untuk mengukur benda yang lebih kecil. Dan ada juga kita gunakan untuk anak-anak yang lebih mahir, kita gunakan meteran. Karena dengan meteran anak-anak bisa mengukur benda yang lebih besar ukurannya. Menurut saya Mungkin Pak Cahyo meskipun kelas 3, Bu Siti juga mungkin ada pengalaman bagaimana supaya pembelajaran satuan panjang ini lebih mudah diterima untuk anak-anak tersebut. Mungkin metode, saya setuju dengan pendapat dari Bu Lina sama strategi yang disampaikan oleh Bu Lita. Mungkin untuk sementara saya setuju dan Bulurul bisa melaksanakan mencoba metode dan strategi yang disampaikan oleh Bu Lita. Makanya ada tambahan makanya. Saya setuju dengan teman-teman di dengan beberapa teman-teman ini bisa kita
karena di sana anak-anak ya terserah untuk berdasarkan karakteristik masing-masing dan gaya pembelajaran bermain sehingga anak senang dan lebih cepat Terima kasih teman-teman. Terus untuk asesmennya itu, untuk asesmennya itu apa saya harus membuat sendiri atau saya tinggal ambil di PMN atau gimana itu? Kalau menurut saya untuk asesmen itu kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik juga, sehingga dimana kita memberikan penilaian itu tidak terlalu ngoyo, kemudian sesuai dengan bakatnya anak, sesuai dengan karakteristiknya anak, dan nanti kita bisa lihat di PMN, kalau ada kita ambil di PMN, kalau tidak ada kita membuat sendiri. Dan sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga nanti penjaringan lebih mudah untuk melihat atau maksudnya melihat keberhasilan seberapa jauh pendekatan yang penjaringan gunakan, pendekatan asesmen yang penjaringan buat itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya penjaringan hanya menggunakan IPMN saja, ya itu ada contohnya memang, tapi kalau misalnya sesuai monggo tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, lebih baik penjaringan membuat sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu benar ya. Itu asesmennya ya tadi ya. Kemudian untuk pendekatannya, penjaringan tadi ada masukan dari teman-teman. Penjaringan bisa menggunakan memang itu lebih menyenangkan ya Pak Cahyo ya, lebih menyenangkan. Kemudian benda apa yang ada di depannya itu mereka bisa mengukur dengan sendirinya, entah itu menggunakan kristal atau menggunakan garis dan sebagainya. Itu yang penting anak itu bisa seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman untuk refleksi awal ini agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan pembicaraan kita di mobil ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk pembelajaran kita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Sudah cukup ya. Jadi kalau memang sudah cukup, terima kasih teman-teman untuk Bapak Ibu semuanya. Refleksi awal yang sudah kita lakukan ini agar bisa nanti dilanjutkan untuk penjaringan sendiri bersama dengan satu tingkat untuk merencanakan kapan kita lakukan observasi. Setelah itu penjaringan bisa membuat beberapa metode atau pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk pembelajaran satuan panjang khususnya untuk kelas 4. Itu saja untuk refleksi awal ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Teman-teman, untuk diskusi kali ini saya ambil alih sebagai moderator ya. Bagaimana berdasarkan hasil refleksi kemarin, refleksi awal, kita akan menentukan metode untuk pembelajarannya adalah menggunakan metode realistik matematik atau RM. Gimana? Itu bisa kita gunakan apa kita ganti metode yang lain? Kalau menurut saya Bu Nita, itu tetap aja kita coba ya, kita pakai metode RM tadi, diterapkan di kelas saya, apakah nanti berhasil atau tidak. Gimana Bu Nina? Ya, saya setuju dengan pendapat Bu Nurul. Kita coba dulu, barangkali nanti bisa berhasil untuk penerapan metode RM di kelasnya Bu Nurul. Nanti ini kita sepakat ya, kita coba untuk kegiatan observasi besok. Hari ini
akan dibagi Bu Nurul tugasnya. Setiap kelompok akan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ada yang menggunakan penggaris, ada yang menggunakan meteran. Oke. Nah, semuanya sudah terima? Sudah? Siap kelompok sudah? Siap untuk bekerja? Siap? Siap! Bu Anita, tadi pembelajarannya Bu Nurul, menurut Bu Anita bagaimana? Sangat menyenangkan ya? Menurut saya pembelajaran guru tadi sangat menyenangkan. Anak-anak tadi asik sekali belajar sambil bermain karena metode yang digunakan oleh guru itu adalah metode realistik matematik, sehingga anak-anak itu melaksanakan pembelajaran itu secara langsung, ikut serta dan aktif dalam belajar. Bagaimana kalau misalnya itu kita terapkan di kelas? Ya, saya rasa juga cocok Sepertinya buat cocok. saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Kemarin penjenengan sudah melakukan refleksi awal bersama saya, kemudian penjenengan melakukan diskusi untuk merencanakan pembelajaran dan sudah melakukan observasi. Terima kasih penjenengan sudah bisa melaksanakan apa yang kita bicarakan di Google mulai dari awal sampai akhir. Untuk itu di evaluasi ini setelah penjenengan melakukan observasi kemarin, bagaimana mungkin ada yang perlu kita pahamkan lagi ke anak-anak untuk pendekatannya, apakah sudah bisa dilanjutkan atau nanti diubah untuk kelas lain menggunakan pendekatan yang lain. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu guru tentang observasi yang sudah penjenengan lakukan. Mungkin Bu Anita yang observasi dan Bu Dina mungkin ada masukan bagi guru pada saat melakukan kegiatan pembelajaran tentang satuan panjang. Menurut saya, setelah saya melakukan observasi kemarin, pendekatan yang digunakan oleh guru itu sudah berhasil. Buktikan anak-anak itu bisa paham, terus anak-anak juga bisa melakukan pengukuran benda dengan baik, dan juga anak-anak lebih senang, antusias dalam belajar. Semangat ya berarti belajarnya ya. Terus anak-anak untuk untuk pembelajaran di kegiatan intinya mereka merasa senang ya? Iya. Menggunakan metode RM ya. Terus kalau menurut pengamatannya Bu Rina bagaimana? Kalau saya sependapat dengan Bu Anita, waktu observasi anak-anak sudah terlihat senang dalam pembelajaran. Mereka itu tidak seperti belajar, tapi mereka itu seperti belajar sambil bermain. Jadi mereka tidak terasa bahwa di situ mereka itu sedang belajar. Dengan pendekatan
RM, siswa yang kemarin yang masih belum paham akhirnya paham. Jadi ada perubahan kan dengan adanya metode yang baru untuk satuan panjang di kelasnya menurun. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kalau seperti itu insya Allah untuk asesmennya penjenengan juga ngikuti ya Bu Nurul ya? Iya, saya bedakan Ibu. Asesmennya sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ya? Iya. Apakah mengikuti yang ada di PMM atau membuat sendiri? Saya ada yang di PMM, tapi saya sesuaikan dengan karakteristik siswa saya. Oh gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah kalau memang ada perbaikan dan ada kemajuan untuk kegiatan pembelajarannya di kelasnya pengurus B, mudah-mudahan nanti untuk seterusnya kita bisa melakukan hal seperti ini lagi dan kita manfaatkan kombonya kita. Ini kita masih memanfaatkan kombo di fase B, jadi nanti kita akan kedepannya akan mengumpulkan untuk teman-teman beberapa fase yang lengkap supaya bisa melakukan seperti kegiatan sekarang. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesediaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.